bukan kami paksa, atas kesadaran dia sendiri. Aku orang tuanya Ini orang tua saya. Orang tuaku. Ini orang tua dia nih. Ini orang tuanya. Ya udah nih. Saat mendengar nama Aceh, tentu pikiran kita akan tertuju kepada masyarakatnya yang agamis, yang dikenal sebagai wilayah Indonesia yang paling tegak dalam menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik itu semua, ternyata banyak orang Aceh yang dulunya beragama Islam tapi memilih pindah agama dan menjadi seorang murtad. Berani tampil ke publik hingga dibenci keluarga sendiri. Berikut 6 Muslim Aceh yang resmi murtad. Siapa saja mereka? Yuk simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Alyudin bin Zainul Abidin. Berasal dari Kabupaten Pidi Aceh, Alyudin merupakan seorang pemeluk agama Islam. Pria yang berasal dari 12 bersaudara ini sempat terjatuh di lembah kemaksiatan dengan melakukan berbagai hal yang dilarang agama. Mabuk-mabukan, berpesta hingga mengonsumsi obat-obatan. Semua dilakukannya dengan tujuan mencari kenikmatan dalam hidup. Hingga sampai di satu titik, ia berubah dan menjauhi semua perbuatan tadi. Ia mulai mengerjakan sholat, mengaji, dan melakukan ibadah lainnya untuk mencari ketenangan. Tapi ketenangan yang dicari tak kunjung diraih. Barulah saat ia mengenal ajaran agama Kristen, Alyudin mendapatkan apa yang dia inginkan. Kini Alyudin bahkan sudah menjadi pemberita Injil dan sering memberikan kesaksiannya sebagai pemeluk ajaran Kristen yang menjadikannya sebagai sosok yang baru dan yakin dengan Tuhan Yesus Kristus, serta membagikan pengalaman orang Islam lainnya yang murtad di channel YouTube pribadinya Alyudin Oke. 2. Elyas Zulkifli. Sebelum kini memeluk agama Kristen, Elyas Zulkifli, pria asal Aceh, dulunya merupakan pemeluk agama Islam. Namun siapa sangka, kini ia sudah menjadi Kristen yang taat. Bahkan di channel YouTube miliknya yang bernama Tidak Biasa, ia sering membagikan seperti apa ajaran Kristen hingga isi dari Alkitab. Tak hanya itu saja, di sana Elyas juga kerap membahas dan menguji kebenaran dalam aspek-aspek agama Islam. Salah satunya di video yang berjudul Malaikat Islam Tidak Masuk Rumah yang ada gambar anjing dan patung. Menurut pendapatnya, apa mungkin malaikat Islam selemah itu sehingga tak mau masuk ke rumah yang ada gambar anjing dan patung di dalamnya? Menurutnya lagi, jika memang malaikat tak bisa masuk, berarti malaikat maut juga tak bisa masuk ke rumah orang Islam, dan logikanya harusnya tidak ada orang Islam yang meninggal dunia di dalam rumahnya. 3. Evangelis Deddy Saputra. Sama seperti orang Aceh kebanyakan, Deddy Saputra dulunya merupakan penganut agama Islam. Namun sekarang ia memilih pindah keyakinan ke agama Kristen. Lewat channel YouTube Injil Habajroh, ia kerap mengunggah perbedaan agama terdahulu dengan yang dia anut sekarang. Di video yang berjudul Kasih yang Tidak Menunjukkan Kasih, itulah mereka. Edi membandingkan sikap orang Islam yang melarang pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun, seakan-akan orang Islam takut akan eksistensi orang Kristen di Indonesia. Menurutnya hal tersebut berbanding terbalik dengan orang Kristen yang memperbolehkan umat Islam membangun masjid di wilayah yang notabene dominasi oleh umat Kristen. Tak sampai di situ, ia pun menyinggung umat agama lain yang menyumbang pembangunan masjid umat Islam, sesuatu yang seharusnya disadari oleh umat Islam untuk bisa lebih bertoleransi dalam hal beragama. 4. Evangelis Abraham Effendi Usman. Effendi sendiri dulunya sempat mengenyam pendidikan di sebuah pesantren unggulan di Aceh Utara. Siapa sangka 6 tahun tinggal di sana, ia justru berpindah keyakinan ke agama Kristen. Dan sama seperti 3 orang di atas, Effendi Usman yang kini menjadi seorang pendeta juga cukup aktif dalam bermedia sosial. Lewat channel YouTube Injil Habaget, Effendi Usman membeberkan kenapa banyak orang memilih murtad. Seperti yang dijelaskan pada video Heboh, inilah alasan banyak umat berani murtad meninggalkan Islam. Menurutnya dalam agama Islam, tidak ada sosok yang menjamin keselamatan jiwa dan kepastian seseorang setelah hari akhir apakah masuk surga atau masuk neraka.
Berbeda dengan ajaran agama Kristen yang memberikan kepastian surga dan segala kesalahan manusia di dunia sudah ditanggung Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Satu-satunya nabi di dunia yang diberi kuasa memberi pengampunan kepada umat manusia. 5. Cut Fitri. 2020 lalu heboh kasus seorang wanita Aceh bernama Cut Fitri yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama Kristen. Dalam perjalanannya, keputusan wanita bernama lengkap Cut Fitri Handayani ini tentu sempat dikecam oleh keluarganya. Bahkan keluarganya sempat menuduh Fitri dibawa kabur hingga permasalahan dengan debt kolektor Kristen hingga dipengaruhi otaknya untuk memeluk agama Kristen dan sampai lupa dengan sanak saudaranya. Polemik tak berhenti begitu saja. Beberapa waktu kemudian, keluarga Fitri datang ke Medan untuk membawa paksa Fitri kembali ke kota Aceh. Fitri melawan, ia tetap bertahan. Hanya saja kedua anaknya berhasil dibawa oleh keluarganya. Setelah sempat dikecam dan terus dipaksa kembali ke Aceh, Fitri akhirnya memberikan klarifikasi bahwa ia dengan sadar tanpa paksaan pindah ke agama lain. Dan sampai saat ini pun ia masih tetap dengan keyakinannya sebagai pemeluk agama Kristen. 6. Cut Fatmawati Mutia. Berasal dari Lok Sumawe, Aceh, Cut Fatmawati tumbuh dari keluarga yang agamis. Ia pernah belajar di sebuah pesantren di kota Asahan dan kuliah keperawatan di Universitas Kota Medan. Setelah lulus kuliah, ia menikah dengan seorang pria berdarah Sunda Pakistan. Namun rumah tangganya harus berakhir karena sang suami meninggal akibat penyakit meningitis. Di sanalah Cut Fatmawati sempat merasa kesepian dan tak ada gairah dalam menjalani kehidupan. Di saat ia sedang sibuk bekerja untuk melupakan masa lalunya, ia merasa Tuhan tidak adil karena memberinya cobaan, padahal ia selalu berusaha mengamalkan ajaran agama. Dan di saat itulah, ia bertemu dengan seorang pria asal Kalimantan yang kebetulan beragama Kristen. Disinilah awal mula ia tertarik dengan ajaran Kristen dan memutuskan menikah dengan pria tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Fatmawati yang sering membaca Alkitab dan berbincang tentang agama Kristen dengan sang suami, akhirnya mengalami pergolakan batin. Ia yang awalnya berniat mengajak sang suami masuk Islam, justru pindah menjadi pemeluk Kristen pada 2013, setelah bermimpi bertemu dengan sosok yang diyakininya sebagai Tuhan. Apapun itu, pindah keyakinan merupakan suatu hal yang biasa. Tak perlu menghakimi apalagi mencaci karena semua orang memiliki hak untuk memilih agama manapun sesuai dengan hati nurani. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.